Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman setia LP3 Kalis Banda Aceh. Selamat bergabung di live TikTok LP3 Banda Aceh X Disnaker Mobduk Aceh ya. Langsung dari ruang Kepala Dinas Disnaker Mobduk Banda Aceh. Hari ini kita akan chit-chat seru tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja ya Pak ya. Nah, hari ini luar biasa sekali Bapak Kadis kita menyempatkan waktu untuk langsung memberikan materinya. Cicat mau bercerita dengan kita pada hari ini di rubrik live LP3I, live TikToknya LP3I Tanya Pakar. Nah, teman-teman yang bergabung di live TikToknya LP3 hari ini boleh tanya-tanya tentang K3. Apa itu K3 ya? Kemudian di mana diterapkan K3, dan mungkin itu juga perlu kita ketahui sebagai seorang pencari kerja ya. Oke. Sebelum kita kenalan nih dengan pemateri kita pada hari ini, nah saya pengen kasih pertanyaan ini karena banyak banget hadiah giveaway yang sudah disediakan oleh Disnaker Mobduk Aceh dan juga LP3I College Banda Aceh ya. Nah, sebelumnya coba tulis di kolom komentar apa kepanjangan dari K3. Nah, ada 2 tumbler menarik dari Disnaker Mobduk Banda Aceh. Nah, syaratnya untuk jadi pemenangnya apa? Jangan lupa follow TikToknya Disnaker Mobduk Banda Aceh, ayo kerja, like salah satu postingannya, screenshot kemudian kirim ke atau DM ke TikToknya LP3I Banda Aceh. Oke, bagi pemenangnya nanti. Ya. Nah, acara kita hari ini juga disponsori oleh Kopi Sangar ya. Podcastnya Ayo Kerja, ngobrol perihal informasi sambil ngopi, relax gitu ya. Nah baik, kita kenalan dulu nih dengan pemateri kita pada hari ini. Selamat sore Pak Kadis ya. Terima kasih Pak Kadis kita, Pak Admil Hussein ya, SMSI ya Pak ya. Terima kasih nih Pak, udah bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Tentu followers kita yang mengikuti TikTok pada hari ini bisa dapat informasi langsung dari pengawas K3 ini ya Pak ya. Ya, orang yang pembuat regulasi dan juga pengawas tentang K3. Nah, kemudian di sini juga hadir Pak Iwan ya Pak ya. Pak Iwan dari bidang Pak pengawasan ketenagakerjaan. Nah, nanti teman-teman boleh tanya juga ke Pak Iwan. Selain juga nanti kita cicat pada hari ini dengan Pak Kadis ya. Selamat sore Pak Kadis, sehat nih Pak Kadis ya. Nih luar biasa nih Pak Kadis dari pagi ya. Tadi sudah apel Pak ya. Sudah ada pemberi penghargaan demonstrasi juga ya Pak. Iya. Kemudian ya. Terima kasih ya Pak. Donor darah. Pak Kadis ikut donor juga. Alhamdulillah. Berarti darahnya diambil, pantesan Pak Kadis agak lemes nih guys hari ini ya. Oke, baik. Nih Pak Kadis, ngomong-ngomong K3, mungkin gak semua orang terbiasa mendengar ya. Mungkin terbiasa ngelihat, baca di proyek-proyek besar ya Pak ya. Utamakan K3 katanya ya kan Pak. Nah, kalau mungkin Pak Kadis bisa jelaskan ke teman-teman TikTok kita pada hari, teman setia kita yang sudah bergabung di live TikTok hari ini, gambarannya K3 itu apa sih sebenarnya Pak? Terima kasih Ibu. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu, kami dari Disnaker Mobduk Aceh, salah satu bidang di bidang pengawasan yang mengawasi ketenagakerjaan. Jadi di Disnaker itu di samping kita ada bidang pelatihan yang menyiapkan untuk tenaga kerja, kita ada juga orang yang sudah bekerja ini harus diawasi. Nah, mereka punya hak, mereka punya hak-hak yang harus mereka miliki, baik antara pekerja dengan pengusaha. Kemudian ada lagi bidang kami yang menangani tentang hubungan industrial. Nah, ini hubungan industrial ini adanya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ini bidang yang akan menyelesaikan perselisihan. Nah, khusus untuk K3 ini di bawah bidang pengawasan yang berhak mengawasi ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana pengawas ketenagakerjaan itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan dulu bahwa kenapa harus kami
yang mengawasi. Nah, jadi ada dasarnya undang-undang. Nah, di dalam pengawasan itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Di antaranya kesejahteraan pekerja, ya, dan hak-hak pekerja. Jadi pengawaslah yang berhak untuk mengawasi ini, dan mereka berhak masuk ke perusahaan-perusahaan untuk melihat apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada untuk mengawasi. Nah, di dalam pengawasan ini adalah namanya K3, di mana juga tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini yang harus dimiliki setiap oleh perusahaan, dan ini menjadi hak para pekerja. Dan di sini juga tidak hanya para pekerja yang akan diuntungkan, tetapi juga para pengusaha. Nah, dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja ini, sehingga apa tujuan dasarnya kita? Yang pertama, meningkatkan produktivitas pekerja, ya. Kemudian untuk keberlangsungan usaha. Juga dasarnya dari sini, Bu. Jadi sehingga K3 ini sangat dibutuhkan. Yang pertama untuk keselamatan dan pekerja itu sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Oh, luar biasa luas betul ya. Luas, sangat luas kan Ibu. Ini Pak, iya. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat, tetap sehat ini untuk mewujudkan SDM di Aceh ini bagus, juga industrinya perusahaannya juga berkembang ya Pak ya. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan, Pak. Pak Iwan, itu ruang lingkup kerja itu kalau di perusahaan itu masuk ke ranah mana aja Pak? Mungkin kalau ada sebagian orang ngedengar K3 itu yang diingat helm Pak, gitu ya, bener ya, sepatu gitu kebakaran. ya, bener ya Pak ya, jaket ya. Nah, itu ruang lingkup K3 itu apa saja Pak kalau di perusahaan? Ya, baik, terima kasih Bu. Mengenai tentang K3 ini sangat luas lingkupnya. Yang pertama, bahwa perlindungan daripada keselamatan dan kesehatan kerja ini menyangkut pekerjaan di bawah tanah, di atas permukaan tanah maupun di udara. Jadi semua aspek daripada ketenaga kerjaan ini wajib melaksanakan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Iya. Jadi ada beberapa aspek mungkin yang penting menjadi perhatian di tempat kerja. Yang pertama, khusus kepada tenaga kerja sendiri yang harus diberikan kelengkapan daripada alat pelindung dirinya. Kemudian yang kedua, bahwa semua sarana dan prasarana di tempat kerja itu wajib juga diberikan perlindungan terhadap K3-nya. Kemudian yang terakhir adalah aspek lingkungan kerja. Jadi ada manusianya yang dilindungi, kemudian peralatannya yang memang harus safe. Yang ketiga adalah lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat K3. Oh gitu, luar biasa ya Pak ya. Jadi nggak hanya helm ya, nggak hanya sepatu, jaket kan yang ditahu anak muda itu aja Pak. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu. Bahkan pekerja juga wajib punya sertifikasi ya Pak, kalau nggak salah ya, sertifikasi K3 ya Pak ya. Oke, ini sambilan Pak kita bacakan, ada yang banyak ini yang udah jawab Pak. Kita sapa dulu, alhamdulillah sudah 121 followers kita. Mungkin bisa say hi ke followers kita dong Pak. Assalamualaikum para followers. Ayo gabung dengan kami, ayo kerja. Iya, jangan lupa follow Ayo Kerja guys. Follow Ayo Kerja. Nah, kalau follow Ayo Kerja berarti banyak informasi tentang ketenaga kerjaan. Nah, betul. Ada lowongan kerja ya Pak. Kemudian ada edukasi tentang pekerja, tentang dunia kerja juga ya Pak ya. Jadi para pencaker di luar sana, pencaker itu pencari kerja guys, bukan ceker ayam lotok, jangan salah ya. Jadi pencaker itu wajib tahu dan wajib gabung dengan Ayo Kerja Pak. Ini luar biasa, Pak Kadis dan timnya sudah menggagas satu media untuk Gen Z TikTok ini supaya teman-teman melek informasi tentang dunia kerja, karena seperti kata Pak Kadis tadi luas sekali Pak ya, lingkup Disnaker ini ya. Mudah-mudahan Pak Kadis luar biasa, tetap semangat nanti untuk memaintain Disnaker Aceh ini ya Pak. Nah ini kita yang pemenangnya Pak, banyak udah jawab nih Pak. Yang paling pertama jawab Bibil ya, Bibil selamat nih dapat tumbler Ngopi Sanger. Jangan lupa nonton podcastnya Ngopi Sanger di podcast Ayo Kerja, YouTube-nya Ayo Kerja. Nah, ntar ya, ini dia. Ya mungkin
apa namanya tim bisa dicatat ini Bibil ya. Nah, untuk ngambil hadiahnya Mbak Bibil masih ada di sini nggak? Bisa dipin ke apa ini? Masih ada orangnya nggak? Untuk ngambil hadiahnya tolong jangan lupa di follow TikToknya Disnaker Mobduk Ayo Kerja, kemudian like salah satu postingannya, screenshot kirim ke DM ke TikToknya LP3 Banda Aceh, nanti hadiahnya diambil di kampus LP3 Banda Aceh ya Pak ya. Jangan kemarin mengganggu Pak Kadis nanti. Oke, baik, yang kedua ya ini ada K3 keselamatan dan kesehatan kerja, betul ya Pak ya? Iya. Nah, dapat tumbler juga dari Kopi Sangar ya. Lia ya panjang betul ya namanya. Lia ya panjang kali ini. Ya apa namanya? Ini tolong disimpan ini ya. Lia ini tumblernya ya. Nanti jangan lupa follow TikTok Naker Mobduk, like dan screenshot kirim ke DM TikTok LP3 Banda Aceh. Oke, terima kasih. Ada Messi nih, oh ini dari Jakarta Pak, jauh banget nih gabung. Nih Messi, di Jakarta ada masalah bisa curhat ke Ayo Kerja ya Pak ya? Iya. Orang Aceh Pak, kerjanya di Jakarta, alumni kita. Kemudian ada Edu Genzi, ada siapa lagi nih? Ada Aminullah Muhammad. Ya wawancaranya kalau di Sofa kayaknya lebih cakep ya. Iya nanti kita buat di Sofa pula ya Pak ya. Oke baik, ini luar biasa ya. Ayo Kerja ya, jangan lupa di follow. Oke. Baik, kita lanjut ke ini gimmick berikutnya nih, ya. Nah, kebetulan hari ini itu adalah bulannya K3 ya Pak. Yeah. Nah, tuliskan pendapat kamu tentang K3. Ya, tulis nanti pendapat yang paling bagus. Kita akan pilih 2 pendapat paling bagus untuk dapat souvenir dari Disnaker Mobduk. Oke? Ya, baik. Ini kita lanjut lagi Pak Kadis Cicat kita nih ya. Nah, jadi sekarang itu kan kalau misalnya Bapak melihat perusahaan-perusahaan di Aceh itu sejauh mana dan nerapin K3-nya Pak? Nah, ini merupakan undang-undang dan ini aturan dan regulasi yang wajib dilaksanakan. Nah, semua perusahaan harus mentaati pada aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam penerapan K3 ini wajib dan ini harus kita jadikan sebuah budaya. Nah, jadi dari sebuah budaya kemudian menjadi terbiasa. Nah, jadi terbiasa seseorang sebelum bekerja dengan melihat dulu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa untuk keselamatan kerja seorang pekerja, dengan melihat seperti Pak Iwan sampaikan tadi lingkungan. Nah, jadi setiap perusahaan itu wajib. Nah, itu wajib. Nah, karena ini memang diatur oleh undang-undang. Dan ini harus menjadi sebuah budaya. Nah, jadi budaya itu maksudnya sudah terbiasa kita Bu. Nah, setiap hari bekerja bahwa ini memang sudah menjadi budaya. Ini apa yang kurang kita sebelum melakukan pekerjaan ini dulu kita siapkan. Nah, itu yang saya maksud menjadi sebuah budaya. Budaya ya Pak ya. Dibiasakan. Dan harus diadakan. Nah, karena ini memang peraturan, regulasi, ketentuan dari pemerintah harus wajib. Kalau itu misal tidak dilaksanakan ada teguran apa gitu Pak? Oh ya, nah inilah dia mereka pengawas. Ini dari mereka ini dari pengawas-pengawas ketenagakerjaan ini yang mempunyai sertifikat khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kebetulan seperti Pak Iwan ini termasuk salah seorang ahli K3 Bu. Nah mereka itu sekolahnya sampai 4 bulan loh Bu. Iya, nggak pulang-pulang. Gitu ya, Pak, ya. Jadi untuk mempunyai sertifikat itu mereka tidak gampang. Jadi mereka berhak untuk masuk ke perusahaan-perusahaan itu yang saya sampaikan tadi. Dan apabila ada pelanggaran akan kita tindak. Akan ditindak ya Pak. Ditindaknya luar biasa loh Bu. Kalau gitu. Pertama dengan peringatan, kemudian dengan anjuran. Kalau memang mereka juga tidak bisa memenuhi seperti ketentuan, bisa-bisa sampai ke tahap perusahaan tutup. Gitu ya. Masya Allah. Itu karena memang itu harus jadi prioritas ya. Begitulah kita melindungi para pekerja. Gitu ya.
Makanya para pencakar di luar sana harus paham betul dasar-dasar K3 itu apa, paling minim ya Pak ya. Iya. Nah Pak Iwan, kalau paling minim di perusahaan itu yang paling harus minim aja, yang harus di minimal, standar minimal K3 yang harus diterapin di perusahaan itu apa? Ya, baik. Untuk kebijakan K3 di perusahaan, yang pertama bahwa setiap perusahaan wajib memiliki regulasi atau kebijakan terkait dengan K3. Yang ini kadang-kadang bisa dituangkan dalam bentuk SOP perusahaan maupun dengan sekarang ada istilahnya CSMS. Nah, Apa Pak? Kontraktor Safety Management. Oh iya, kontraktor safety management. Ya, jadi setiap perusahaan diwajibkan membuatkan regulasi terkait K3 untuk internal perusahaan sesuai dengan pembinaan pekerjaan yang mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang 170 juga ditegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan APD atau alat pelindung diri bagi si pekerja. Jadi kadang-kadang masih ada juga nih yang perusahaannya membebankan bagi pekerjanya untuk menyiapkan APD. Tapi sebenarnya penyiapan APD ini merupakan kewajiban dari pemberi kerja atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap pekerja ini wajib dipekerjakan pada pekerjaan yang sesuai dengan skill atau latar belakang orangnya ya Pak ya. kompetensinya. Jadi kalau memang dia welder, ya berarti dia harus mempunyai sertifikat Welder. Kemudian ada juga seperti operator alat berat, dia wajib memiliki surat izin operator sebagai petugas pesawat angkatan angkut yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi 3 hal ini mungkin yang paling pokok yang harus dijalankan di tempat kerja. Oke, baik. Itu kan kalau dengar tadi itu kan Pak, mungkin lebih banyak kalau K3 itu kita dengar di pabrikan gitu mungkin ya Pak ya, di kontraktor atau gitu. Nah, gimana dengan industri jasa Pak? Apakah ada ininya K3 di industri jasa itu seperti apa? Contoh kayak hotel Pak, restoran ya kan? Nah, bank gitu. Nah, kalau yang terkait di sektor jasa ini mungkin agak lebih simpel dalam penerapannya, tidak serumit di pabrik ya. Pabrik atau perusahaan. Nah, di sini juga mungkin terkait misalnya begini, seperti di perhotelan. Itu ada petugas di restorannya wajib memiliki sertifikat K3 terkait petugas juru masaknya, itu juga ada. Kemudian setiap pekerja itu wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan di awal mereka bekerja. Jadi ini untuk memastikan bahwa kesehatan tenaga kerja pada saat di awal, pada saat bekerja sampai dengan purna itu memiliki tingkat derajat kesehatan yang baik. Kemudian yang lain mungkin sesuai dengan jenis pekerjaannya tetap wajib diberikan APD sesuai dengan job yang mereka laksanakan. Ya gitu. Kalau misalnya dia chef, berarti dia harus punya APD chefnya. APD itu alat pelindung diri ya Pak ya. Oh iya. Kalau chef mungkin kayak apa ya pakaiannya gitu ya Pak mungkin ya. Nah kalau misalnya kita lihat di gedung itu kayak ada alat pemadam api, itu masuk dalam kategori K3 itu Pak? Iya. Itu masuk dalam kategori K3. Ini juga di setiap tempat kerja juga wajib melakukan perlindungan dari potensi bahaya kebakaran. Nah, salah satu alat atau sarana yang familiar kita dapatkan di setiap tempat kerja itu adalah alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Jadi setiap tempat kerja itu wajib punya APAR ya Pak ya. Nah, itu guys. Jadi harusnya mungkin di rumah juga wajib kalau sekarang ya Pak ya. Di dapur ya Bu ya. Di dapur. Tapi kalau lagi masak nggak bisa Pak. Nggak masak-masak nanti nasinya ya. Nah gitu ya Pak berarti ya. Jadi kalaupun di industri jasa tetap dia ada standar K3-nya. Dan itu juga jadi perhatian dari Disnaker ya Pak ya? Iya, bisa saya tambahkan misalnya seperti di perhotelan itu ada alat angkut lift, eskalator, itu juga kan ada teranya yang harus diperiksa, diuji. Itu juga mereka akan melihat ini kapan terakhir diuji, kapan terakhir diperbaiki, servis regulernya. Nah, karena ini akan membahayakan para pengunjung. Nah, di sini juga termasuk dalam K3 ya Pak Iwan ya.
Nah, sampai segitunya loh Bu. Sampai segitunya harus diperhatikan ya Pak ya, karena memang keselamatan pekerja itu paling penting ya Pak ya. Nah, Kadang juga kita sesalkan mungkin masih ada perusahaan yang abai terhadap keselamatan ya. Nah, kemudian gini Pak, ini kalau kan kita dari K3 itu ada keselamatan dan kesehatan Pak. ya. Yang masuk lingkup kesehatan kerja itu apa Pak? Apakah kesehatan mental itu termasuk lingkup itu juga Pak? Ya, jadi dari segi kesehatan seperti tadi apa disebut kesehatan akibat penyakit akibat kerja PAK ya, penyakit akibat kerja. Salah satu sekarang yang terbesar di Indonesia ini juga jadi perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin ini lebih banyak di luar, tidak di kita, menyangkut dengan tuberkulosis Bu. Nah ini ini angka yang sangat besar, kemungkinan besar ini di pabrik-pabrik ya. Nah, tapi seperti Ibu sampaikan tadi, kalau untuk tingkat stres, ini juga salah satu termasuk ke dalam kesehatan pekerja, kesehatan kerja yang harus dimiliki. Karena kalau tingkat stres tinggi seseorang, seperti disampaikan Pak Iwan tadi, dia sebelum bekerja tanpa dicek kesehatannya. Di saat seseorang itu memiliki gangguan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan mental, dan ini akan berdampak kepada yang lainnya, berdampak kepada alat, berdampak kepada bahan produksi, berdampak bahkan yang paling risiko kepada rekan tim kerja itu sendiri. Apa sebabnya? Akan menimbulkan human error, ya kan? Akan menimbulkan human error. Pak Iwan sampaikan tadi, misalnya seorang operator, ya, tanpa dia sudah memiliki sertifikat untuk itu, namun di saat dia sedang down, perusahaan tidak melihat dan tidak memperhatikan hal ini, efeknya akan lebih parah. Nah, oke, baik. Kita sapa penonton dulu Pak, nih viewers kita. Nih banyak juga yang sudah menjawab. Ini ada Love Orange, salam dari Papua Pak. Masya Allah Pak, bisa disapa Pak teman-teman di Papua. Aceh Papua saudara katanya Pak. Ya, saudara ya. Salam juga dari Aceh nih. Sama-sama ujung ya. Salam dari Garut. Wah, sama viewers kita sampai Garut ini Pak. Salam dari Garut ya. Salam juga Garut dari Aceh ya. Love Orange, bereh Pak Iwan ngon Pak Akmil gitu ya Pak. Pak Love Orange ya nih, langsung ke Pak Kadisnya nih Pak ya. Wah ini Mukhtar nih ya, LP3 Banda Aceh Misusi, sehat selalu ya, terima kasih Mukhtar. Iya, oke, ayo kerja, jangan lupa follow katanya Pak. Wah ada promosi juga di sini Pak. Ada Bang Po, siapa nih Bang Po? Nah ketua LP3I mirip artis sinetron ya, fitnah betul ini ya Allah ya. Jangan begitulah, malu kita nih sama Pak Kadis ya. Nah ini ada pesan nih Pak Kadis tuh, Pak Kadis nih dari Cut Sakwena Alesya. Pak tolong ditindak lebih cepat, masih banyak perusahaan yang mengabaikan APD, PPE sama SMK 3 katanya Pak. Iya. Ya, Cut Sakwena Alesya. Oke, nah terima kasih Cut Sakwena masukannya. Terima kasih. Ya, langsung ke Pak Kadis nih ya. Keren banget K3 Ria Jajanan. Keren banget K3 kece badai dalam menjaga safety di workspace katanya Pak. Wah, ini banyak banget dari luar nih Pak followers kita hari ini Pak. Ya, ada Imbi juga nih Pak. LP3I Disnaker Mobduk Bereh katanya Pak. Iya. Ya, oke. Teman-teman viewers TikToks-nya LP3I yang sedang live pada hari ini, teman setia semua, kalau mau bertanya langsung ke Pak Kadis atau ke Pak Iwan mengenai K3, silakan ditulis di kolom komentar 2 pertanyaan terbaik atau banyak-banyak aja lah Pak, hadiah kita banyak hari ini apa ya. Nah, yang bertanya akan dapat souvenir dari Disnaker Mobduk dan juga dari LP3I Banda Aceh. Watuhi. Tolong dipin, Min. Saya nggak kelihatan nih. Oh, jatuhi. K3 bukan hanya standar yang harus dilaksanakan, tapi harus dijadikan budaya dan diprioritaskan. Ya, mantap, betul. Ya, betul sekali. Itu sesuai dengan moto tahun ini, tema ya. Temanya Pak? Ya, itu temanya tahun ini ya Pak Iwan. Ya, temanya itu ya Pak ya, bukan hanya standar tapi
dilaksanakan ya. Jadi kita lanjut lagi nih Pak Cicak tentang kesehatan mental tadi. Nah sekarang kan pekerja kita rata-rata milenial Gen Z ya Pak ya, yang siki-siki stres, yang siki-siki iling. Nah apa namanya jenis-jenis kalau gangguan mental kita bilang atau tingkat stres di dunia kerja itu apa aja Pak yang masuk dalam kategori K3 dan apa treatment perusahaan itu biasanya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi terkait dengan kesehatan kerja tadi, mungkin banyak hal mungkin yang mempengaruhi daripada secara psikologi bagi pekerja. Interaksi dalam bekerja, otomatis dalam bekerja memerlukan kerjasama tim yang baik. Tapi kadang-kadang interaksi ini muncul hal-hal yang bersifat negatif. Bisa jadi karena persaingan kerja, bisa jadi karena kemampuan yang masih belum sesuai dengan beban pekerjaan yang dia laksanakan, atau juga ada yang karena mutasi yang tidak tepat dengan job yang harusnya dia laksanakan. Gitu. Nah inilah mungkin yang harusnya itu menjadi pertimbangan perusahaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Harus ada pemeriksaan kesehatan awal untuk mengetahui kondisi kesehatan mentalnya seperti apa ya Pak ya. Kemudian setiap setahun sekali itu secara aturan juga diwajibkan melakukan medical check up yang tujuannya untuk memantau kesehatan pekerja. Dan kondisi daripada ataupun hasil daripada medical check up ini boleh menjadi pertimbangan untuk melakukan mutasi si pekerja. Gitu. Bisa jadi sebagai contoh begini. Ada pekerja yang bekerja di ruang engine dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Mungkin setelah dia bekerja 2 tahun, 3 tahun karena tidak disiplin dengan menjaga kesehatannya, itu bisa jadi mungkin gangguan pendengaran. Nah, kondisi yang seperti ini bisa menyebabkan bahaya bagi orang lain. Harusnya diperintahkan stop, dia masih tetap standby menyalakan. Ini mungkin bisa menjadi penyebab kecelakaan bagi orang lain. Nah, pertimbangan seperti inilah boleh kemudian secara aturan seseorang tenaga kerja boleh dimutasi ke bidang yang lain ya. Kemudian juga ada secara posisi kerja atau secara ergonomi. Ini juga banyak yang secara kesehatan kerja harus sangat diperhatikan. Beberapa tempat kerja yang punya potensi seperti ini mereka setiap tahun Pak melakukan pemeriksaan baik itu ergonomi, kemudian tingkat polusi, tingkat pencemaran udara di tempat kerja dan sebagainya. Ini semua mungkin yang sekarang sangat gencar nih perusahaan laksanakan dalam hal untuk meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja. Iya. Karena memang kesehatan itu tergantung bidang perusahaannya juga ya Pak ya. Karena kalau mungkin kayak hotel, kayak kayak bank itu tingkat kesehatan kerjanya beda lagi gitu ya Pak ya. Kalau hotel, bank gitu yang ini apa? Karena banyak peserta didik kita itu kan kerjanya di bidang perhotelan, jasa lah istilahnya Pak, di perbankan. Nah itu kalau itu apa yang harus dilakukan seorang pencaker ini untuk mempersiapkan diri jika nanti menghadapi hal seperti itu tuh Pak? Sangat penting sebenarnya pemahaman tentang regulasi atau norma tentang ketenagakerjaan. Sebagai contoh begini, saya sendiri nih pengalaman pernah bekerja di swasta. Kita dulu yang penting ikut perintah, mau kerjanya dari pagi pulangnya tengah malam siap. Ya. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang kemudian dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi pekerja. Nah, secara aturan itu diatur bahwa penerapan jam kerja misalnya itu ditetapkan bahwa 5 hari kerja untuk 8 jam per hari atau 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Ini mungkin yang sering kita lihat khususnya di perbankan ya. Banyak tuh pekerjaannya lembur. Tingkat jenuh lebih tinggi ya. Sampai setiap malam mereka pulang. Ini akan stuck pada jangka waktu tertentu mereka akan stuck dan juga dipastikan tingkat produktivitasnya akan menurun. Iya betul. Itu efektif ya Pak ya untuk tingkat produktivitas. Jadi saya tambahkan sedikit ya seperti yang pertanyaan Ibu tadi.
Jadi pada adik-adik ini dia yang pertama setelah selesai dari pendidikan, mereka harus punya kompetensi, ya, mereka punya keahlian, skill yang untuk menuju salah satu dunia kerja, ya, seperti yang pertanyaan Ibu tadi. Jadi saya menggambarkan dulu bahwa Disnaker itu bukan hanya tentang kepengawasan, ya, atau hubungan industrial. Nah, jadi kita juga di Disnaker itu melihat dengan pangsa pasar, dengan pangsa pasar kerja, apa-apa yang dibutuhkan, sehingga kadang-kadang kita di Aceh dengan anggaran-anggaran yang sangat kecil sekalipun, dengan melihat pasar-pasar kerja ini, seperti adik-adik ini kita coba untuk kita latih, kita beri pelatihan. Oh, nanti bisa juga mampu sampai ke tingkat pemagangan. Nah, jadi kita menyiapkan adik-adik ini supaya bisa siap kerja. Nah, itulah dia, makanya dari kami itu dengan apa tadi, ayo kerja. Nah, saya juga menghimbau pada adik-adik persiapkan diri sendiri. Nah, sedangkan dengan K3 ini adalah bagian dari setelah kita mendapat kerja. Nah, gitu tambahan dari saya sedikit. Iya, iya. Oke, baik. Berarti memang para pencaker ini harus paham ya, Pak, Iya. ya, tentang undang-undang Bahwa K3, mereka dilindungi. bahwa mereka dilindungi. Ini ada nggak Pak penyuluhan ke kampus-kampus tentang K3 ini, Pak? Saat ini belum, Pak Iwan, ya. Belum, ya. Saat ini belum. Nah, ini mungkin ini mudah-mudahan ke depan kita bisa kerja sama. Ya karena kan anak-anak ini apa yang bisa baik yang perguruan tinggi, Nah, mungkin ya betul. Pak, negeri atau swasta, sebelum mereka terjun ke dunia kerja, ya mungkin memang nggak paham sama sekali bahwa K3 itu apa. Pernah Pak saya dampingin ngisi materi K3 sambil saya juga ikut pelatihan dulu, tanya K3 itu apa, itu jawabannya kecewa karena kamu. Itu nampak banget jomblonya gitu ya. Nah, jadi kan maksudnya mereka nggak ngeh itu. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau dibilang K3 yang terbayang di mereka tuh helm, jaket. Nah, tapi apa namanya, regulasinya seperti apa? Nanti kalau kita ada masalah ngadunya kemana, seperti apa itu, apa anak-anak kita itu kayaknya kurang aware, mungkin kurang paham ke situ. Nah, mungkin bisa nanti Pak. Mungkin tambahan informasi Pak, kita juga pernah melaksanakan sosialisasi norma K3 dulu di SMK. Pernah kita anggarkan gitu Pak. Di PD Jaya, di Biren. Kemudian juga terkait dengan K3 pernah kita masuk di Universitas Abdul Tama Pak. Untuk menyampaikan kuliah umum. Oh iya, luar biasa tuh Pak. Di Abdul Tama. Nah, mungkin di kesempatan ini juga saya menyarankan ke perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan, alangkah baiknya nih ada memasukkan kurikulum Materi terkait dengan K3-nya, K3 ya. ini. Karena nanti pada saat adik-adik kita nih yang lulusan daripada universitas memasuki ke tempat kerja dengan pemahaman yang sangat minim, saya pikir Itu bahaya ya. akan sangat berdampak kurang baik bagi Kurang baik bagi mereka ya. Nah, ini kita baca pertanyaan dulu Pak Kadis ya. Banyak nih yang bertanya nih, Pak, kalau pencegahan kebakaran untuk masyarakat bukan perusahaan, di bawah dinas apa ya Pak? ya, kebakaran di masyarakat. Kebakaran masyarakat itu di bawah. Oh, itu yang pemadam. Nah, di damkar ya Pak ya. Itu dinas apa namanya Pak? Jadi gini Bu, di secara pembinaan K3 kebakaran di perusahaan jadi tanggung jawab dari Disnaker. Naker. Tapi dalam hal pelaksanaan teknis penanggulangan kebakaran dan juga pembinaan terkait perlindungan terhadap aspek kebakaran di luar perusahaan itu menjadi tanggung jawab dari BPBD. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang di dalamnya juga ada pemadam. Itu ya Pak Arno ya, karena Pak Arno juga bilang berikutnya Pak, kalau perusahaan setahu saya sudah banyak yang melakukan pencegahan baik alat maupun penyuluhannya. Nah, itu dia. Nah, dia nambah lagi nih Pak. Dia sesekali perlu juga masyarakat diberi penyuluhan sistem pemadam kebakaran. Nah, nanti melalui TikTok ini mungkin ada dinas dari PPDB yang menonton, nah mungkin bisa diteruskan ya Pak ya, untuk bisa disampaikan, mungkin Badan Penanggulangan Bencana bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat tentang rawannya pemasaran ya. Oke. Nah, kemudian pemenang pertanyaan kedua.
Siapa nih? Pemenang pertanyaan yang ini ya, pertanyaan kedua tadi ya. Oh iya. Oke. Nah, ini Pak Iwan ada pertanyaan juga nih satu lagi. Ini satu udah ada nih, Pak Akmil. Mungkin Pak Akmil aja yang baca nih Pak Akmil. Nah, nih pemenangnya siapa? Miss Susi. Bukan Susi. Apa nih? Maaf Pak, mohon maaf yang di bawah. Pemenang pertanyaan kedua Hah? apa nih? Buku. Ed Oh ini buku Pak. Catuh Yeye ya? Iya. Aduh. Ed Yatuhi Pak kalau Ed nggak salah. Jatuhi. Nah, Begitu. Ed Yatuhi ya. Ed Jatuhi. Di mana nih, Bu? Ini di mana dia nih? Ini yang komen tadi bagus tadi Pak. Dia pertanyaannya bagus tadi yang. Oke. Pemenang pertanyaan ini kedua tuh Ed Jatuhi ya, yang tadi ya, yang dipin tadi ya. Oke, ketiga bukan hanya satu standar budaya. Nah Pak, kita kasih lagi nih Pak tumbler kopi Sanggar. Jangan lupa ngopi ya Pak. Dan apa namanya, ini cowok cewek nih ya. Kayaknya cowok ya. Nah Bapak Ibu lah Pak, nanti jangan lupa juga nonton podcastnya Ayo Kerja ya. Ya biar dapat informasi banyak-banyak dari sana ya. Oke baik, ini ada pertanyaan lagi juga tadi Pak. Nah ini ke Pak Iwan nih kayaknya. Iya. Kita buka cabang swasta pelatihan K3 dan pelatihan yang lain Pak, kayaknya di Banda Aceh, gimana Pak? Iya, bisa. Ini dari Syakwena Alesya nih. Iya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu yang sangat penting nih kita laksanakan sebenarnya pembinaan terkait dengan kompetensi K3. Iya. Baik itu yang fresh graduate maupun yang sedang bekerja. Iya. Nah, di waktu yang lalu kita mungkin tersupport dengan anggaran Pak, Iya. melaksanakan sertifikasi ahli K3 umum, kemudian melaksanakan sertifikasi teknisi listrik pernah kita laksanakan, Alat angkut. kemudian ya operator sertifikasi operator pesawat angkat angkut. Mungkin waktu-waktu yang dulu tersupport dengan bagus masalah penganggarannya. Nah, dalam pelaksanaan juga tidak hanya dinas yang boleh melaksanakan. Jadi selain dinas boleh dilaksanakan oleh perusahaan jasa K3. Oh iya. Ini yang swasta. Nah, pada hari ini yang khusus PJK3 ini atau perusahaan jasa K3 yang ada di Aceh baru satu. Oh gitu Pak, apa itu Pak? PT Raya Rapindo. Oh PT Raya PT Rapindo Raya. Rapindo ya, kayaknya pernah dengar itu ya. Itu baru satu yang ada di Aceh dan mereka hanya punya 2 pembidangan itu. Iya. Ahli K3 umum dengan sertifikasi operator pesawat angkat angkut. Oh iya. Nah, sebenarnya kan banyak kompetensi lain yang mestinya bisa dilaksanakan sejauh ada perusahaan jasa K3 yang bisa membidangi atau mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Tenagakerjaan. Iya. Ini di Aceh berarti baru cuma satu. Jadi ini sebenarnya kesempatan atau peluang juga nih Bu. Nah, bisnis. Cut Syakwena Alesya. Ntar bisa sekali lagi follow TikToknya Ayo Kerja. Nanti boleh tanya di sana ya Pak ya. Gimana tuh kalau mau buka pelatihan, kayaknya Cut Syakwena ini berminat kayaknya Pak mau buka pelatihan K3 di Banda Aceh, karena kata Pak Iwan baru satu nih. Jadi punya peluang besar ya Pak Kadis ya. Bisa jadi nanti mungkin bisa bermitra dengan Disnaker. Nanti selalu follow dulu Disnaker Mobduk, lihat info di sana, bisa DM miminnya Ayo Kerja ya, adminnya Ayo Kerja untuk bertanya ya. Oke baik, kemudian nih Pak, kita masuk ke tips sederhana nih Pak. Iya. Gimana tips sederhana nih Pak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan nih di tempat kerja Pak? Bagi pekerja nih Pak. Yang pertama kita berdoa, ya kan? Ya, apapun ceritanya kita ini semuanya Jangan lupa kan berdoa Pak ya. milik Allah. Kita berdoa kepada Allah sebelum bekerja, kemudian kita mengetahui lingkungan kerja, kemudian kita sudah mematuhi aturan-aturan di tempat kerja. Dan yang terakhir melaksanakan sesuai perintah dan anjuran di tempat kerja. Itu salah satu untuk menghindari Bu ya, itu menghindari. Hindari ya Pak. Kita berdoa, kemudian kita melihat keadaan situasi tempat kita kerja, kemudian kita kita melihat Ikuti SOP. ikuti SOP sesuai dengan aturan yang ada. Nah, insya Allah
sama-sama kita menjaga dan masing-masing pekerja, masing-masing pemberi kerja bisa bermanfaat, baik bermanfaat untuk para pekerja sendiri maupun para pemilik perusahaan. Dalam hal ini dari segi kos-kos yang dikeluarkan untuk termasuk untuk jaminan sosial ya Bu ya, dan perlindungan dan yang lain-lainnya. Iya. Nah gitu. Oke, jadi itu paling penting ya Pak ya, Iya. supaya para pekerja ini selamat, sehat pada saat bekerja. Karena kecelakaan pekerja terjadi itu bisa jadi karena faktor kelalaian Iya, ya Pak ya. kelalaian. Nah, kan kita manusia memang lalai ya. Nah, sebentar Pak, saya lupa tadi Mbak Syakwena yang bertanya tadi, kita kasih hadiah kopi Sanger juga ya Pak ya. Iya. Nah, ini Mbak Syakwena jangan lupa follow TikTok-nya di Snaker Mobduk Ayo Kerja. Apa namanya, like salah satu postingan, screenshot terus kirim ke TikToknya LP3I Banda Aceh ya. Nih kopi Sanger buat Mbak, jangan lupa ngopi ya. Nah nanti boleh tanya-tanya lebih lanjut di Snaker Mobduk ya. Oke, baik. Cicat kata ini sorry. Siap Ibu, karena kita sendiri sebagai HSE di perusahaan swasta juga. Oh, luar iya. biasa ini. Pantesan dia tahu. Pantesan dia tahu ya Pak ya. Ternyata orang dalam ini. Iya, luar biasa. Terima kasih katanya Pak. Oke, ini Bang Po nge-like katanya. Nge-like berarti kuotanya kurang Bang. Ya, silakan tambah kuota dulu. Kalau kuota nggak disediain di Snaker Bang. Oke ya. Oke, apa namanya? Ya, apalagi Top Belly. Oh, ngapain akun pemerintah TikTok ini? Bukan akun pemerintah Bang, ini akun LP3 Banda Aceh. Kita minta kesediaan Pak Kadis untuk berbagi ilmu tentang K3, wawasan K3 untuk para pencaker di Aceh, sehingga SDM Aceh itu bukan hanya punya skill tapi paham tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu nggak Pak? Iya. Ya, tingkat kecelakaan kerja di Aceh gimana Pak? Rendah atau tinggi? Gimana Pak? Kasus-kasus kecelakaan kerja ini masih tetap terjadi. Lebih banyak disebabkan karena faktor kelalaian dari pekerja sendiri. Human error-nya? Nah, sebagian besar di Snaker sebagai perwakilan pemerintah yang hadir ke tempat kerja melalui pegawai pengawas ketenaga kerjaan sudah melakukan pembinaan. Termasuk yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan, wajib memiliki SOP terhadap pekerjaan, wajib memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi K3. Kemudian mewajibkan bahwa sarana produksi itu memenuhi syarat-syarat K3 atau telah dinyatakan layak K3. Dalam hal ini, sekalipun upaya-upaya yang kita lakukan mungkin secara dari kami sudah sangat maksimal Bu, dengan jumlah personil yang ada. Namun kecelakaan kerja tetap terjadi. Ya Pak ya. Lebih karena faktor kelalaian. Mungkin bisa saya informasikan ada beberapa kejadian kemarin Pak, khususnya di PKS yang bisa dikategorikan sebagai fatality atau sampai meninggal. Ya, 3 kasus terakhir yang terjadi ini, mungkin saya tidak boleh menyebutkan perusahaannya untuk menjaga kredibilitas mereka. 3 kasus terakhir ini lebih karena mereka bekerja di luar jam yang dibolehkan oleh perusahaan. Harusnya mereka beristirahat pada jam tersebut, tapi karena ingin buru-buru cepat selesai terus dikerjakan, sementara pengawas tidak ada di tempat, fatal maka terjadi kejadian tersebut. Nah, ini mungkin sebenarnya, tapi secara umum banyak pengurangan dari kasus-kasus ini. Ini tambah mungkin semakin banyak penyuluhan ya Pak ya, semakin banyak. Ini salah satunya dengan Cicat hari ini, teman-teman pencakar wajib mencari tahu tentang wawasan K3 ya Pak. K3 ini kan trainingnya ada juga secara online ya Pak, atau mungkin bisa sekali lagi dengan follow akun di Snaker Mobduk Ayo Kerja, baik podcastnya atau TikToknya, sosial medianya, kalian akan dapat informasi lebih banyak tentang hal-hal seperti ini ya Pak ya. Nah Pak Bobi, saya tertarik tadi tentang K3 umum. Ini pernah saya dengar Pak, karena saya juga kemarin sempat ikut trainingnya tapi belum sempat ikut sertifikasinya Pak ya. Ahli K3 umum. Saya cuma ikut training awalnya aja Pak, pembukanya, kulitnya Pak, cuma nggak sempat ikut lebih lanjut. Nah K3 umum ini cakupannya atau
ininya apa saja itu Pak? Maksudnya itu seperti apa? Gitu. Jadi dalam dunia ketenagakerjaan ada dua tenaga yang berkeahlian khusus, Pak. Ada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ada kemudian ahli K3. Nah, kalau pengawas ketenagakerjaan adalah tenaga ahli yang berasal dari internal pemerintah. Iya. Sementara ahli K3 umum adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang di luar daripada Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi boleh dibilang fungsinya tuh hampir sama antara pengawas ketenagakerjaan dengan ahli K3 umum. Nah, ahli K3 umum ini mungkin menjadi catatan penting Bu sekarang. Semua hampir beberapa open recruitment kemarin Pak itu mempersyaratkan tenaga kerja tidak hanya memiliki ijazah dari universitasnya, tapi sekarang lebih dilihat ada nggak kompetensi apa yang dia miliki, khususnya terkait dengan K3. Dan mungkin boleh saya sampaikan seperti rekrutmen di MPG Pak yang terakhir, itu memang clear mereka menyatakan wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum. Jadi ahli K3 umum ini seperti yang kita bicarakan di awal tadi, tidak hanya untuk pekerjaan teknis. Proses pengadaan pun itu mewajibkan orang yang mengelolanya ini wajib punya sertifikat ahli K3 umum. Sekarang berarti nambah lagi syaratnya ya Pak ya? Iya. Punya ijazah, sertifikat komputer, ya kan? Sekarang sertifikat K3 guys. Jadi ya harus istilahnya harus memang benar-benar melek ini dengan K3. Ini bagi para pencakar, ada adik di luar nih banyak yang bergabung hari ini Pak. Followers kita sampai sekarang ya, ini masih 186 nih stabil, Masya Allah ya. Jadi ini teman-teman semua harus mulai baca nih. Kalau kita nyari di undang-undangnya itu undang-undang apa aja tuh Pak yang harus dipahami tuh sama teman-teman ini? Ada undang-undang yang tahun 2012 tuh Pak Iwan yang nomor PP 50, kemudian ada undang-undang yang nomor 1 tahun 70, dan kalau kita browsing banyak Bu tentang ketentuan K3. Iya. Silakan aja, adik-adik ini lebih lihai daripada kita. Iya, tanya Google. Ya, jadi di situ banyak undang-undang PP 50, 12 ya Pak. Jadi di situ banyak yang menjelaskan poin-poinnya Pak. Nggak usah dibaca undang-undang banyak-banyak, atau sekali lagi cari info-info dari media sosial itu banyak sekarang Pak ya tentang K3. Dan memang kalau punya kesempatan berarti bagusnya Pak Iwan ikut training K3-nya ya Pak ya. Itu berarti lebih punya nilai lebihnya gitu. Nah, Pak Kadis, kita kan ada juga penempatan kerja orang Aceh itu kan ada yang kerja ke luar negeri. Itu berarti mereka sudah dibekali juga tentang pemahaman K3 itu ya Pak ya. Ya. Juga pada kesempatan ini juga saya mengimbau para pencari kerja, terutama adik-adik yang ada di Aceh, sering-seringlah melihat media sosial kami di Disnaker Mobduk Aceh. Nah, ada tawaran-tawaran yang kadang-kadang beberapa tahun ini seperti kerja di luar negeri sebagai chef. Ada juga yang hospitality, baiklah itu di darat maupun di kapal pesiar. Ya memang dengan tahapan-tahapan yang sangat kuat kita seleksi, terutama bahasa Inggris Bu, bahasa Inggris. Nah, untuk tahun 2022, 2023 kita memberikan mereka pelatihan, kemudian mereka kita berikan magang. Kemudian mereka ikut tes. Nah, sebagian besar anak-anak kita sekarang berkiprah di kapal pesiar, yang bahkan ada cewek loh Bu yang bisa dimasuk ke kapal pesiar tuh untuk menjadi chef anak Aceh. Luar biasa. Ya. Anak Aceh mah nggak kaleng-kaleng, bakatnya. Kemudian yang di daratnya juga mereka ada yang di Dubai, ada yang di Qatar, juga ada yang di Turki. Nah, ini juga Turki ini salah satunya juga chef dari anak dari Aceh Tenggara. Alhamdulillah sangat luar biasa. Anak-anak Aceh itu 20 kemarin kita bawa, saat ini udah penempatan 10 tuh, 11. Alhamdulillah. Ini harapan saya kepada adik-adik mempersiapkan diri, sering-seringlah lihat web kita Disnaker ini. Banyak peluang-peluang yang kami kerjasama dengan institusi di luar,
baik itu di luar provinsi maupun ada juga di luar negeri. Nah, tolonglah ya, kalau ingin ayo kerja, Ya. harus siap-siap. Kalau pengen bekerja, Polo, ayo kerja. Ya, dan bagusnya memang kalau luar negeri ambilnya melalui Disnaker ya Pak. Ya, Jangan ya. ambil lewat yang luar ya Pak ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saya mengharapkan di sini adik-adik hal itu jangan sampai terjadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang, trafficking ya Bu ya. Iya. Itu hati-hati. Nah, jadi kalau kita dengan jalur resmi, kita lebih sah dan kita masuk ke suatu negara dengan prosedur yang legal. Iya. Nah, itu yang sangat penting. Ya, itu dia. Dia ini termasuk keselamatan juga nih, Nah. ya kan? Jadi melalui regulasi yang betul ya Pak ya, Iya. jalur yang betul itu juga menyangkut dengan keselamatan kita. Kadang kita main jalan aja ikut siapa aja, terakhir Nah. sampai di sana nanti baru lapor di Snaker. Itu Nah, bisa. ini banyak Bu. Itu banyak. Ini banyak. Sampai Itu kemarin banyak. kami udah pengiriman pemulangan PMI. Ya. Entah dari mana sumber datangnya, entah bagaimana di sana dia udah tahu pemulangan udah dipanggil kita. Ini itu. Iya. Nah, itu jadi tugas di Snaker Jadi juga ya tugas. Pak. Jadi PR. Maka teman-teman ayo melalui jalur yang benar. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan follow media sosial di Snaker. Kalaupun nggak di Aceh berarti di Snaker di provinsinya. Iya, betul. Nah gitu ya. Nah ini Pak Bobi nih, kalau misalnya Pak Bobi lagi mohon Pak Iwan. maaf kok lihat muka Pak Bobi jadi ingat Pak Bobi. Pak Iwan ya mohon maaf Pak. Pak Iwan, kalau misalnya untuk penerapan K3 itu ada teknologi nggak yang bisa kayak IoT, Internet of Things gitu untuk dalam penerapan K3-nya? Kalau dalam penerapan K3 sekarang masih dilaksanakan secara kesisteman atau langsung di bawah manajemen sendiri. Oh gitu ya. Belum ada satu software yang khusus belum. Iya. Belum bisa. Belum bisa ya Pak ya. Ya mudah-mudahan karena memang itu menyangkut keselamatan sekali lagi Pak ya, mungkin masih harus secara konvensional ya. Nah ini ada pertanyaan Pak, tadi udah dijelasin sih tapi nggak apa-apa kita tanya lagi ke Pak Iwan nih, dari menanti senja, anak senja ini. Nah, pertanyaannya, apakah K3 perlu untuk pencari kerja Pak? Iya. Sangat dibutuhkan sekarang kan, setiap pencari kerja ini wajib memiliki aspek kompetensi K3 apapun namanya. Boleh jadi ahli K3 umum, boleh jadi misalnya di sektor kelistrikan. Itu sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi K3 di bidang kelistrikan. Jadi ada juga ahli K3 spesialis listrik, ada juga. Oke. Yang ini mungkin kemarin mungkin boleh saya sampaikan informasi, di lingkup PLN semua subkontraktornya itu wajib memiliki satu orang ahli K3 listrik. Sudah kebijakan di internal mereka. Ya. Jadi hari ini kita nggak boleh cuma punya modal ijazah. Ijazah. Saya boleh tegas saya sampaikan, nggak cukup dengan ijazah. Ijazah nggak cukup, ijazah aja guys. Nah. Tapi ada sertifikasi terkait kompetensi K3. Kemudian sekarang juga Keahlian. banyak tenaga perusahaan-perusahaan asing itu memang mempersyaratkan bahasa. Iya, bahasa Contoh, Inggris ya Pak Iya, ya. betul. Kayak bahasa Mandarin kemarin. Bahasa Pak. Inggris, Asal udah bahasa oke bahasa Mandarin itu udah lewat. Oh gitu ya. Berarti sekarang harus belajar bahasa Mandarin. Tuh Mimin, Pin, bahasa Mandarin ya. Dan sekarang bahkan dengan yang disiapkan oleh BP2MI, BP3MI, yang nurse itu, yang itu sampai bahasa Korea, karena mereka dikirim ke Korea dan Karena Jepang. dikirim ke Korea ya. Oh kan bahasa Korea gampang ya bagi K-popers ya. Paling bisa annyeonghaseyo. Kemudian apalagi tuh? Jadi karena orang tuh belajarnya lewat Iya. film Iya, biasanya. drakor ya. Berarti kalau nurse itu banyak ke Korea dengan Jepang. ya, Pak, ya? Oh gitu ya. Oke baik, nih kalau misalnya kalau di Snaker Pak, apa langkah konkretnya untuk mengkampanyekan budaya K3 ini Pak? Nah, kami saat ini di samping seperti disampaikan tadi, kita tetap mensosialisasikan dan memang ini karena sudah menjadi satu aturan, otomatis dari pihak perusahaan ini harus melaksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya kami juga akan mengawasi. Nah, jadi peraturan yang seperti disampaikan Pak Iwan tadi, di dalam PP, dalam peraturan perusahaan ini sudah tercantum
ada yang mengawasi. Mereka harus tahu bahwa ada yang mengawasi mereka. Nah, dan akan ada tindakan-tindakan tegas dari pihak pemerintah dalam hal ini Kemenaker apabila memang mereka tidak melaksanakan. Nah, akan ada sikap tegas dari pemerintah. Pemerintah ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya mohon maaf tadi terlupakan nih, ada pertanyaan titipan nih. UMKM perlu menerapkan K3 juga, termasuk Semua UMKM tempat ya Pak kerja. ya. Semua tempat kerja. Nah, ini yang rekan-rekan teman setia yang punya usaha juga wajib kepo tentang K3. Wajib menerapin K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Itu masuk ke ruang lingkup. Ke ruang lingkup. Ruang lingkup K3 itu istilahnya kami ingat aja darat, laut dan udara. Oh. Darat ada juga di bawahnya Bu, ya, yang bekerja di bawah tanah, tambang. ya, Pak, ya. Laut di permukaan ada juga di Di bawah. bawahnya. Berarti Bawah welder ya Pak. ya, Oh, ini welder. juga sampai ke udara. Sampai ke udara ya. Selama mereka bekerja di bawah di Republik Indonesia ini wajib. Wajib. Itu ya. Jadi para perusahaan, kami mana tahu nih banyak yang alumni kita juga yang punya perusahaan ya Pak, yang punya usaha. Nah, wajib melindungi pekerjanya dengan melaksanakan SOP atau implementasi K3 di usahanya ya Pak. Nah, baik ini sudah lama nih kita chit-chat Pak, luar biasa nih, banyak ilmu yang tahu, saya juga jadi banyak tahu nih Pak tentang K3 ya, walaupun kita sudah berapa kali ikut training K3-nya. Ini ada dari Guru Yansyah, Pak. Mantap, ada corong melalui medsos kan ya, Pak. Iya. Jadi Gen Z ini tersentuh ya, Pak ya. Nah, Jadi sengaja bahkan kita mengajak LP3I ya, LP3I juga mengajak kami supaya ini tersampaikan. iya, untuk tersampaikan Gen ke Z. teman-teman semuanya. Luar biasa viewers kita. Terima kasih nih yang sudah bergabung, ada 236 orang. Sampai sore ini masih setia ini mau dengar wejangan banyak nih kayaknya dari Pak Kadis ya. Ya, oke, ini ada pesan lagi nih. Oke, ini nah ini ada dari Rial Hidayat Pak. Nah ini agak aneh nih. K3 bukan untuk pekerja. K3 sangat berarti untuk keluarga yang menanti Ya, di benar, rumah. benar. Pulang dengan selamat. Ya. Benar ya Pak Iwan ya? Oh Benar, iya ya. betul Betul. sekali. Karena kalau kita selamat, pasti keluarga Ya. juga bahagia, senang ya Bahwa Pak ada ya. yang menanti. Ya, ini kayaknya kita kasih hadiah deh Pak Rial Hidayat nih. Mantap betul nih ya. Nah, kemudian bagi teman-teman juga ini kita promo sedikit LP3I ya Pak ya. Izin Ya, ya, silakan, Pak. silakan. Ya, teman-teman viewers TikTok LP3I, teman setia LP3I yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, ini kita kasih kesempatan kalau ada saudara, teman, tetangga yang mau masuk LP3, LP3 sudah buka pendaftaran ya untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, kamu tulis komentarnya di kolom komentar. Saya pengen masuk LP3I misalnya, kamu langsung kita kasih sini. Nah, yang paling pertama bisa dapat beasiswa atau potongan subsidi biaya pendidikan sebesar 7.500.000 Pak. Atau ini karena beasiswa di Mobduk nih Pak. Kalau enggak 700.000 Pak, di Mobduk malu lah kita Pak. Ya ini ya 7.500.000. Oke, kita lihat ya yang paling cepat ini. Sambilan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis, kita tunggu ya. Nah, Pak Kadis, apa nih pesan-pesan untuk Gen Z nih supaya yang para pencari kerja? Ya, seperti saya sampaikan tadi, adik-adik para pencari kerja persiapkan diri, kemudian seperti medsos dunia kerja, siap cari kerja, ayo kerja. Ini banyak peluang-peluang yang memang mensyaratkan berbagai hal. Namun ada peluang, pasti ada cara untuk kita meraih. Nah, untuk meraihnya kita mempersiapkan diri dengan sematang-matangnya. Apakah itu dalam bahasa Inggris, kemudian dalam keahlian, kompetensi, dan seperti disampaikan Pak Iwan tadi, persiapkan diri juga dengan K3. Nah, ini menjadi salah satu tambahan untuk kita dapat meraih peluang-peluang kerja yang ada di luar. Saya mohon sekali lagi kepada adik-adik para pencari kerja sering-sering melihat website-website yang ada, baik itu dari Ketenagakerjaan RI, Kemenaker, maupun dari Disnaker Mobduk Aceh. Terima kasih Ibu, kepada rekan-rekan Gen Z. Selamat berjuang. Oke, luar biasa. Jangan lupa Gen Z yang mau lanjutin pendidikan nih, rugi nggak diambil nih.
7.500.000 nih, kalau nggak live sama Pak Kadis nggak dapet nih. Ya, ini karena live sama Pak Kadis, malu kita sama Pak Kadis kan. Nah, oke. Ini Pak ada Hasnedi Sultan Batua, salam dari Bukit Tinggi Pak. Luar Alhamdulillah, biasa. Batua, Bukit Batua. Seluruh Indonesia Pak gabung sama kita hari ini, Pak. Luar biasa sekali nih ya. Ya, oke. Kemudian kalau Pak Iwan, apa aja yang mau disampaikan ke Genzi dan para pencakar kita pada hari ini yang sudah bergabung nih, ada 173 nih masih di live kita. Mungkin kepada rekan-rekan Genzi ada dinamika yang mungkin perlu kita cermati dengan peluang kerja pada hari ini. Jadi yang pertama, menjadi catatan penting, kita tidak cukup dengan hanya bermodalkan ijazah. Hari ini kita harus bisa menunjukkan skill kita yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat kompetensi, baik itu K3 maupun sertifikat-sertifikat yang lain. Kemudian yang kedua, fokuslah pada sesuatu yang mungkin kalian yakini memiliki kompetensi di bidang tersebut. Asah terus kemampuan, jangan pernah menyerah, sampai dengan tujuan kamu akan sampai pada akhirnya. Mungkin itu yang menjadi hal penting pada kondisi saat ini. Terlebih lagi masalah teknologi juga, penguasaan teknologi sangat penting pada digitalisasi ya Pak ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih lagi buat Bu Susi serta tim yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita sukses bersama, khususnya terkait dengan semakin majunya K3 di tempat kerja di Provinsi Aceh. Iya, semakin terlindungi pekerja dan SDM handal Aceh ya Pak ya. Oke, baik nih, karena sudah masuk azan kita mau selesaikan live, tapi sayangnya ada teman-teman yang harus kita sapa sebentar ya Pak ya. Boleh Pak? Ada Tomu Patin Ramirez, salam K3 dari Morowali Pak Kadis katanya. Iya, tapi begini, pada hari ini kami tidak boleh salam K3 loh Bu. Oh, nggak boleh gitu ya. Iya, karena salam K3 itu untuk saat ini belum boleh. Belum boleh. Nanti di atas tanggal 14. Iya, nanti ya di atas tanggal 14 ya. Ya, mereka boleh. pasti tahu tuh apa itu salam K3. Jangan pancing-pancing Pak. Jangan mancing-mancing nih ya. Dan apa persyaratan untuk dapat beasiswanya? Dapat beasiswa kamu cukup tulis saya mau, screenshot, kemudian kirim ke DM-nya P3 Banda Aceh. Ya, ada yang sudah ini ya Mimin. Oh, ini Syuksa Kuena Alesya, salam anak Aceh di Batam Pak. Alhamdulillah, katanya. ya. Nah, Kristianto, salam K3. Pak, jangan pancing-pancing Pak. Aduh ya. Oke, baik. Syarat voucher beasiswanya ada di bawah ya. Oh ya, yang pertama follow akun LP3 Banda Aceh dan di Snaker Mobduk ya. Kemudian like postingan LP3 Banda Aceh dan di Snaker Mobduknya. Terus screenshot kirim ke DM LP3 Banda Aceh. Tulis di kolom komentar bahwa saya mau gitu ya. Ya, dirubah Pak, nggak salam K3, salam keselamatan Pak. Iya. Salam juga, mudah-mudahan semoga sehat selalu. Morowali banyak tambang ya Pak ya, setahu saya ya. Oke, baik. Ini Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Kadis nih, di ruangannya sudah kita chat lama nih 1 jam, ganggu kerja Pak Kadis, Pak Kadis ya. Apalagi hari ini luar biasa padat ya Pak ya. Mudah-mudahan sukses terus ya. Naker kita tambah baik, pengangguran berkurang ya, SDM Aceh tambah handal ya, sehat, selamat ya, berwawasan dan cerdas pastinya Pak ya. Kemudian juga Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan, ilmunya ahli K3, nanti kapan-kapan kita cicat lagi nih Pak ya. Baik sekali, terima kasih teman-teman TikTok LP3I Banda Aceh. Ini nggak ada yang jawab nggak? Bentar saya cek lagi. Iya, silakan. Oke. Maharani Pamelia, saya mau miss vouchernya. Oke Maharani, this voucher for you. Ya oke, tapi jangan lupa ya tulis di jangan lupa follow LP3 Banda Aceh dan di Snaker Mobduk, kemudian like salah satu postingan LP3 Banda Aceh dan juga di Snaker Mobduk, screenshot terus kirim ke TikToknya LP3 Banda Aceh yang sedang kamu lihat pada hari ini. Oke, selamat buat Maharani Pamela ya. Oke, terima kasih. Harusnya mungkin bisa keluar 3 lagi, tapi karena waktunya sudah selesai kita harus sholat asar ya. Di mana nih Bu? Ya Miss mau wah udah Maharani udah dikasih beasiswa, minta tumbler lagi. Masya Allah ya. Apa-apa, nanti dapat tumblernya ya. Nah, baik, sekali lagi
Follower TikTok viewers teman setia P3i yang sudah bergabung pada hari ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pada hari ini dapat menjadi hal yang bermanfaat, inspirasi yang baik buat teman-teman semua. Sekali lagi para pencaker, siapkan diri bukan hanya dengan ijazah tapi dengan sertifikasi kompetensi, sertifikasi bahasa atau penguasaan bahasa, dan juga pemahaman atau sertifikasi K3 supaya kita memasuki dunia kerja dengan benar dan selamat ya. Karena selamat bekerja, keluarga di rumah bahagia. Betul ya Pak ya. Oke, selamat bulan K3, mudah-mudahan keselamatan kerja kita terjaga dan para pencari kerja serta SDM Aceh semakin berkualitas, semakin aman, semakin sejahtera. Benar ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Iwan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.